aku jadi orang yang lebih religius aja sih deket sama dia. Apakah ini pertanda bagus? Kedua belah pihak orang tua dari sisiku dan sisi Syifa kayaknya sih memberikan lampu yang positif ya. Ya. Alhamdulillah sih. Ini siapa nih naik pelaminan? Ini siapa nih yang nganterin keluar? Ngapain sih ada gini-gini lagi gitu loh. Ala kan putra mahkotanya mereka berdua gitu loh. Iya. Itu kan konflik udah berapa puluh tahun lalu lah ya. Terus sekarang ayah juga udah bahagia dengan keluarga barunya. Masing-masing. Bunda juga sudah bahagia dengan keluarga barunya. Menurutku kayak gini-gini kayaknya udah nggak penting lagi deh untuk dimunculin isunya. Iya. Apalagi di hari pernikahannya Al kan. Yang sabar ya kakak Al ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Datang setelah sekian lama tidak mampir ke sini, hanya urusan Jeffrey Nicole doang dia mau datang gitu. Sebenarnya kan gue kan taunya dari kedua belah pihak ini udah sama-sama setuju ada rematch. Ya. Gitu kan. Sebelum Jeffrey ke sini kan. Ya. Makanya gue bantu goreng lah ibaratnya gitu. Nah, persetujuan ini kenapa bisa terjadi gitu loh? Sebenarnya emang dari awal kita confirm mau berantem untuk yang pertama kali, kita emang udah confirm kita akan rematch. Oh gitu? Jadi emang udah dari plan ini udah dari jauh-jauh sebelum pertandingan pertama, kita emang udah kita kalau mau tanding 2 kali ya. Serius? Iya. Oh jadi itu udah dari awal yang pertama itu sudah ada deal-dealan kalau akan terjadi 2 pertarungan? Betul. Oh. Emang sudah dari awal kita akan tanding 2 kali. Jadi bukan kayak tiba-tiba Nicole pingin rematch karena nggak terima yang lain terus ngajakin, bukan, emang dari awal kita emang udah pasti 2 kali. Oh paham gue, makanya gue bingung kayak ngapain juga sih El terima tantangannya ya gitu. Ini sebenarnya lebih menjawab. Iya. Akhirnya kita buka ya. Dari awal memang kita dari dealingnya udah kita 2 kali deh kalau mau. Oke, itu permintaan dari siapa sebenarnya? 2 kali itu dari pihak promotor atau dari pihak El atau pihak si Jeffrey waktu itu? Itu dari aku sama Jeffrey sih. Oh, buat ini ya, buat ngejaga jangan sampai kalau kalah nggak ada rematch malu dua-dua gitu ya? Iya, mungkin kali. Tapi nggak tahu sih, mungkin karena dulu aku juga mungkin ngiyain karena nafsu anak muda aja kali ya, mungkin masih umur 23 waktu itu kan. Tapi lu mikir bakal kemungkinan besar menang nggak yang pertama? Jujur aku juga sebenarnya sebelum tanding match pertama atau match kedua pun aku tuh sebenarnya kurang ngerti apa namanya rules boxing juga. Kayak aku pas yang kedua itu menang juga sebenarnya agak-agak bingung, kayak hitung-hitungan poin 39, 37 tuh aku juga sebenarnya nggak, di luar kepala nggak paham sama sekali. Iya. Cuman pas udah beres dapet poin, ternyata menang poin, pas ditontonin ternyata emang kayaknya poinnya banyak kan. Iya, kalau kita setelah review baik-baik dari jumlah pukulan kan yang masuk gitu. Iya, kayaknya memang layak sih. Walaupun pas menang pun aku nggak nyangka gitu. Oh kayak bukannya sebelum menang kayak, oh gue pasti menang nih, tadi gue poin gue banyak kok. Aku nggak gitu, karena aku memang ya udah berantem aja gitu. Tanpa ngitung-hitungan poin. Nah pas lu di atas ring yang pertandingan pertama, di kepala lu apa ngelihat Jeffrey? Lebih fokus ke diri sendiri aja sih, kadang nggak ngelihat Jeffrey sebagai lawan atau musuh juga, karena aku put a big respect sama Jeffrey gitu, karena untuk turun tinju itu kan nggak mudah ya. Persiapannya panjang, perlu mental yang tinggi, harus dedikasiin waktu yang banyak. Jadi aku ngeliat Nicole udah berani untuk naik ring lawan aku aja, aku udah kayak, wah ini orang keren nih, berani nih anak. Jadi nggak melihat kayak, oh ini lawan nih, oh ini musuh nih. Enggak sih, nggak ngeliat gitu. Cuma pengen ngasih yang terbaik aja lah, pengen ngajak dia joget di ring tinju aja. Iya, ibaratnya ngasih show lah buat masyarakat juga. Jadi tidak ada kayak dari dalam hati semacam masalah sama Jeffrey gitu, nggak ada sebenarnya. Sebenarnya aku justru melihat ini kayak, ada kan orang-orang berantem karena masalah karena apa? Aku kalau ini ngeliatnya kayak 2 gentleman yang ingin menunjukkan skillnya di boxing aja sih. Lebih ke arah sana aja, nggak ada konflik. Apalah konflik ini, nggak ada konflik itu. Memang 2 anak muda yang pengen menunjukkan skill boxingnya, ditonton masyarakat banyak aja sih. Iya, sport lah dan sportif gitu. Sportif. Cuma masalahnya yang seru netizennya. Iya, banyak pro kontra juga ternyata di netizennya. Iya, bahkan setelah pertandingan itu kan banyak yang ngegoreng tuh. Si Jeffrey-nya kesannya harusnya menang, lu-nya harusnya kalah. Iya. Ada juga yang bilang lu-nya udah bener menang. Itu lu ngerasain sendiri kan? Ngerasain sendiri, maksudnya banyak pro kontranya lah. Ada yang bilang, wah ini harusnya Jeffrey yang menang nih. Ada yang bilang, oh bayar wasit nih. Iya, banyak yang bilang di setting. Ada yang bilang karena keluarga aku rame, oh acara keluarga nih, ini mah karena bapaknya nih pasti bayar wasit nih. Iya lagi. Jadi kayak lucu aja gitu kan. Iya, nggak enak ya? Nggak enak. Itu dia makanya salah satu yang alasan aku pingin rematch juga mungkin
pengen ngebuktiin itu juga. Enggak kok, gue kemarin menangnya bener kok. Nih kalau nggak percaya, lihat deh yang kedua, kayak lebih ke gitu aja sih. Makanya tema yang kedua nih, kemarin gue baca pertarungan harga diri. Harga diri siapa nih? Harga diri Jeffrey apa harga diri lo? Harga diri dua-duanya kali ya? Harga diri dua-duanya ya. Karena kan gue udah ngobrol. Iya, karena itu yang aku lihat, maksudnya kita nggak punya konflik, nggak punya apa, memang bener-bener dua anak muda yang ingin olahraga tinju aja. Iya, menampilkan yang terbaik di usia kalian gitu kan ya. Cuma kan pasti kan karena sama-sama public figure dan punya nama gede, pasti netizennya nih. Iya, punya fanbase masing-masing lah. Iya, masalahnya kalau Jeffrey kalah lagi, kemarin gue udah bilang, Jeff, lu resikonya gede loh. Lu kalau kalah lagi di sini malunya minta ampun. Kalau gitu. Menang masih satu sama ya? Iya, kalau menang masih oke lah imbang gitu. Tapi tetap kan ya maksudnya dilihatnya ya ini mah Jeffrey dikasih aja, bisa begitu lagi. Jadi digoreng-goreng mulu nggak kelar-kelar. Lama-lama lu bisa rematch sampai 20 kali loh. Tapi yang aku pastiin sih kayaknya ini bakal menjadi pertandingan tinjuku yang terakhir ya. Itu gue denger tuh. Jadi kayaknya mau kalah mau menang kayaknya nggak akan ada rematch lagi sih. Masa? Oh, sama Jeffrey. Enggak. Tinju-tinjuan artis itulah, enggak lah, capek kayaknya. Oh, lu berhenti? Terakhir kayaknya. Salah satu alasan tertingginya ya izin dari keluarga. Emang keluarga sebenarnya udah nggak boleh tinju lagi. Iya, makanya pertandingan ini tuh nggak dibolehin. Cuman aku bilang please lah yang terakhir. Terus dia jawabnya katanya kemarin yang terakhir. Siapa yang jawab gitu? Ada. Keluarga siapa? Keluarga yang mana? Ada. Bunda atau ayah? Dari pihaknya ayah lah ada. Dari pihak ayah gitu. Udah gimana ya? Cuman dari awal memang udah dealnya 2 kali kan. Gentle lah. Iya. Katanya juga lu belum izin sama Bunda juga ya? Izin secara resmi belum, cuman aku udah ngasih tahu si Bunda tanggal 9 Agustus aku tanding ya. Cuman aku bukannya kayak, Bunda aku boleh tanding nggak? Aku lebih kayak ngasih tahu Bunda aku tanding ya. Jadi nggak ada jawaban boleh iya atau enggak ya? Iya, nggak ada jawaban boleh. Bunda jawab apa pas lu ngomong gitu? Ya, jawab hati-hati aja sih. Lebih support aja cuman gitu. Orang tua sebenarnya lebih concern masalah headguard aja sih. Dia nggak boleh ini buka headguard, cuman kayaknya sih akan tetap buka headguard anyway. Iya. Jadi aku kayak orang tua kan ngelarang pakai buka headguard. Aku juga ya kayak make sense juga sih. Ngapain juga buka headguard gitu loh. Kalau di pemikiranku ya. Kalau di pemikiran Diko kan kayaknya wah serunya buka headguard nih biar ada yang KO. Kalau pemikiranku ya pakai headguard aja karena ini kan sport olahraga, terus kita juga artis, kita punya kerjaan yang lain. Schedule-nya dari misalkan tanggal 9 tanding, tanggal 10, tanggal 9 kan aku udah ada kerjaan lain lagi nih yang harus diambil juga kan. Iya. Maksudnya aku sih ngeliat dari sisinya kayak bukan masalah takut-takutan ya, lebih ke safety aja sih. Iya. Cuman kemarin dilemanya adalah promotornya bilang kalau kalian mau sabuk ICB nggak bisa pakai headguard nih, karena ICB itu udah semi pro, jatuhnya bukan exhibition lagi. Iya betul. Aku sih ada karena ICB-nya juga aku jadi lebih apa ya? Lebih menarik aja sih buka headguard karena hadiahnya lebih prestis gitu loh. Kalau hadiahnya cuma sabuk dari promotor terus harus buka headguard kayak ngapain gua? Lepas dari semuanya, lu lebih prefer pakai headguard atau enggak lawan Jeffrey di rematch ini? Kalau aku sih prefer jujur karena aku ini menyadari cuma sport doang ya, lebih prefer sih pakai. Cuman kalau buka ya nggak takut juga. Nggak takut ya? Cuman tergantung hadiahnya. Kalau buka dapat ICB, ayo aja. Oh, lu ngelihat itu hitungannya juga. Iya, tapi kalau buka cuma dapat sabuk biasa kayak ngapain? Bukan cuma karena pengen pembuktian jago-jagoan kuat-kuatan doang, lu nggak mau ke sana gitu. Tapi kalau emang ada hadiahnya ICB, wah menarik nih. Boleh deh, lebih ke realistis aja sih kalau aku sih. Iya, cuman kan sebenarnya permasalahan yang paling besar adalah kenapa lu lebih memilih Jeffrey sedangkan kemarin sudah bergulir narasi dari Aska katanya. Nah itu. Nah itu juga menarik tuh. Sebenarnya gini, aku kan lawan Jeffrey itu 2023. Dan aku yang tadi aku udah bilang, aku emang yang sama Jeffrey bukan cuma satu pertandingan nih. Aku punya 2 pertandingan. Terus 2023 aku udah beres, aku nantangin Aska tuh, timeline-nya kan gitu. Iya, harusnya. Beres, terus aku muncul, Aska sini lo. Iya. Askanya kan nggak muncul tuh. 2023 nggak muncul. 2024 aku tungguin, nggak muncul juga kan. Nggak muncul. 2025 baru dia muncul. Tapi lucunya dia muncul sama Eca. Lanjut maaf ya. Gitu terus lama dia muncul lah. Tapi sebelum muncul itu dia tuh nge-WA aku. Oh, ada nge-WA. Ada nge-WA. Nanti aku bisa tunjukin juga. Gua mau bikin video gini ya, nantangin lu gini-gini dan lain-lain. Izin dulu. Tapi memang ya menurut gua etis aja. Etis lah dia. Mungkin nggak enak, sungkan juga kali. Dia izin. Gua nanti bikin video gini nih, gua mau nantangin lu. Lu oke nggak?
Gue sih nggak masalah, aku jawab gitu. Aku nggak ada masalah, cuman tahun ini aku akan lawan Jeffrey. Oh, telat lah ibaratnya. Iya, nggak bisa ngeladenin lah intinya. Nggak bisa ngeladenin karena memang udah jadwalnya 2025 lawan Jeffrey. Barulah, ada kan orang-orang nggak tahu itu. Ada narasinya, loh kok El nggak ngejawab Aska sih? Iya. Padahal sebelum Aska muncul, dia udah izin duluan ke aku. Dan aku pun udah bilang, aku nggak bisa kalau tahun ini. Karena tahun ini udah plannya lawan Jeffrey. Ya, tapi kalau ada narasi tadi bahwa ini akan menjadi pertandingan terakhir lu lawan Aska nggak akan pernah kewujud gitu loh. Kemungkinan besar. Ya. Karena pas 2024 aku kosong itu kenapa nggak pas itu dia munculnya? Iya. Kan aku nantangin 2023 akhir minimal pertengahan 2024 lah muncul lah. El ayo main yuk. Itu masih mungkin terjadi tuh. Iya. 2024 ya. Aku nantangin 2023 akhir kok. Iya. November, pokoknya setelah lawan Nicole nggak nyampe seminggu aku nantangin. Lu nggak sempet nanya si Aska, kenapa lu nggak muncul waktu yang 2023? Nggak sempet nanya juga. Nggak sempet nanya juga. Lu nggak terlalu deket sama dia? Maksudnya chat-chat tadi udah. Gue tendang ya. Ya pokoknya nggak nanya juga lah, dia juga nggak muncul juga. Iya gitu. Dia cuma lepas tantangan aja kan. Muncul setelah aku dari Allah sama Jeffrey. Cuma pasti banyak banget yang pengen ngelihat dia kalau ketemu Aska sih memang. Karena Aska itu kan, ya dia juga punya persona yang memang tough kan gitu. Sizing juga sama. Secara tinggi juga lebih pas. Iya. Cuma kalau penonton lebih setuju mana? Si El ketemu Jeffrey atau El ketemu Aska? Tulis di kolom komentar ya kan. Iya. Jadi bisa dilihat di situ. Kali-kali nih habis pertandingan lu lawan si Jeffrey. Kali-kali ya. Kali-kali kan nggak ada yang tahu ya kan. Kali-kali kan cocok gitu ya. Iya kan. Kali-kali cocok kan. Iya, Sarangkeo cocok gitu ya kan. Nah, berarti nggak ada nih narasi kalau setelah Jeffrey lu akan nantang siapa untuk sekarang ini nggak ada ya? Nggak ada sih. Jeffrey is the last fight, the final battle. Yep. Jeffrey sih kayaknya tetap lanjut sih dia kayaknya. Akunya yang terakhir. Lu ada nasihat gak buat Jeffrey? Hubungan lu kan baik kan ya? Baik. Karena ini kan maksudnya kalau hubungan lu baik, lu pasti kan juga kasihan kalau harga diri dia hancur di pertandingan kedua kalau kalah kan ya. Tapi daripada harga diri gue yang hancur. Iya. Dia dong. Tapi kalau udah menang 1-0. Betul 1-1 jangan dong. 2-0 dong. Tetap 2-0 ya. Ada kemungkinan nggak strategi bermainnya lu akan rubah? Kalau kemarin kan hit and run-nya banyak tuh. Sedangkan Jeffrey suka total brawl. Iya kan, total brawl gitu-gitu. Ada nggak kemungkinan? Sebenarnya tergantung format pertandingannya sih. Tergantung nantinya berapa ronde, apakah pakai headguard atau enggak. Karena itu kan akan mempengaruhi game plan kita juga kan. Oke. Mungkin kalau nggak pakai headguard, strateginya berubah. Kalau pakai headguard ya mainnya hit and run kayak tadi nyari poin. Itu kembali lagi tergantung format pertandingannya sih. Oke, berarti masih nunggu ya formatnya seperti apa ya? Kemarin di Preskon 1 katanya formatnya bakal final di Preskon 2. Oke. Jadi sejauh ini sih ya nyiapin fisik-fisik aja dulu sama latihan-latihan boxing. Tanggalnya udah keluar? Tanggal apa? Tanggal fight-nya? 9 Agustus 2025 di Jakarta Convention Center, JCC. Jakarta Convention Center. Datang ya? Ya, 9 Agustus ya. Yes. Nanti kita lihat nih, apa yang akan terjadi salah satu partai paling panas di 2025 ini. Yes. Saking panasnya, Shiva katanya panggilan sayangnya Cipa, sampai menangis katanya. Enggak, nangis tuh bukan karena tinju lagi, jadi karena pas aku lagi latihan dipukul pakai ban itu tuh, yang pakai ban kenceng. Aku kirim lah ke dia. Kamu ngapain sih kirim-kirimin aku video gini? Jangan dikirimin ke aku, katanya marah-marah. Oh, dia nggak suka lihatnya. Iya, nggak tega kayaknya ngeliatnya. Terus, oh iya maaf, aku kirimin yang pakai pentungan dong. Oh iya, sama aja. Pentung doang ya. Sama aja katanya. Terus, ya udah jangan deh, aku kirimin yang pakai bola kasti. Iya. Sama aja. Lu ngapain juga kirim-kirimin dia? Iseng aja. Seneng aja ya. Seneng aja. Tapi dia support, cuman ya dia takut. Kayak takut lah pasti perempuan. Iya. Begituan kan. Tadi dia nggak tahu kalau lu jagoan ya. Nggak tahu deh. Dia ini gue buka ya, dia pernah ngasih lihat gue video, tapi dia nggak mau buka di publik. Memang ini anak low profile banget. Dia baku hantam di sekolah. Di sekolah itu dia ngasih lihat, dia baku hantam bare hand, tangan kosong. 4 lawan 4. Oh, 4 lawan 4, mah ada gendek-gendek juga. Ini anak sebenarnya emang petarung dari bocahnya gitu loh. Cuma kelihatannya cute face aja, soft spoken. Tapi aslinya mental boleh diadu. Ketolong kuliah di London, ini anak berpendidikan nih, ketolong kuliah di London. Sebenarnya ada
bajingannya. Darah Ahmad Dhani mah nggak lari, Darah petarung ya kan ibaratnya. Ahmad Dhani ex Bunda kan Surabaya kan, darah Surabayanya masih ada lah. Ada lah, dua-dua kan juga memang fighter kan. Ada sedikit pertanyaan dari netizen lagi. Sebenarnya banyak yang pengen nanya, tadi nitip mereka. Awal lu kenal sama Cipa, mereka tuh pengen tahu kisah percintaan lu sampai akhirnya. Karena kan lu jarang ya expose masalah percintaan ya. Sama Cipa lu awal kenal di mana, terus bagaimana ceritanya sampai akhirnya ada klik-kliknya. Sampai sini pertanyaannya? Iya, itu pertanyaan. Boleh dijawab, boleh nggak dijawab loh, santai gue mah. Enggak sih, aku tuh, udah banyak yang tahu juga sih. Aku awal kenal dari mungkin satu pergaulan juga ya. Coba nggak pernah yang apa ngechat atau ngedeketin gitu. Oh, udah kenal lama berarti. Kenal tahu-tahuan doang lah. Tahu-tahuan doang gitu. Jadi nggak ada yang sampai kesan pertama timbul di satu pertemuan enggak. Udah Cuman, kenal. Kebetulan aku ngedeketin, taunya dia mau. Kenapa tiba-tiba lo ngedeketin? Kenapa ya? Iya, kenapa? Itu pertanyaannya kan udah sering ketemu ya? Nggak tahu juga, mungkin jalan Tuhan kali ya. Bisa gerak sendiri, wah kok kesini nih. Oh, jempol lu main sendiri gitu? Iya. Oh. Awalnya nge-DM. Nah, pertama lu ketemu, ngajak keluar segala macem, apa hal yang membuat lu, ini gue terus gitu? Untuk seorang L ya, kan kriteria lu kan lu punya sendiri gitu. Apa ya, kelihatan aja sih orangnya baik, orangnya emang tulus. Terus bagaimana dia meng-treat teman-temannya, sahabat-sahabatnya memang kelihatannya orang yang hatinya tulus aja sih. Makanya yakin aja gitu sama dia. Dan ternyata pas ngejalanin juga nyambung, ngeklik, terus sefrekuensi lah. Yang penting sefrekuensi sama dia. Jalanin nyambung-nyambung aja sampai sekarang. Tapi kan gue yakin cewek-cewek di luar sana banyak yang bisa digeneralisasikan baik, tulus segala macem ya. Harusnya kan ada sesuatu di laki-laki tuh yang bikin dia ngeklik gitu, apanya gitu kan, minimal ada gitu. Kalau nggak ada ininya, mungkin gue nggak sama dia nih gitu kan. Secara ngobrol nyambung aja sih, yang penting dia sefrekuensi aja sih. Terus dia orangnya suka ngomong, jadi aku tuh nggak terlalu jago bikin topik, jadi kalau ngobrol dia bahkan dia yang bikin topik, aku cuman iya. Oh, oke. Terus dia nyambung aja sih ngobrolnya. Dari ngobrolnya ini nyambung, itu satu gitu. Apanya lagi yang lu rasa, aduh gue nggak bisa kalau nggak ada Cipa nih. Aku jadi orang yang lebih religius aja sih deket sama dia. Maksudnya dia kan orangnya yang lumayan taat, nggak minum lah, nggak inilah, nggak itulah. Ada kerumahan lah. Akhirnya aku juga ke bawah. Maksudnya jadi orang yang lebih taat sholat. Semacam itulah. Yang membuatku meyakinkan aja. Oh, itu yang lu lihat ya? Dia mendekatkan diri lu tuh dengan Tuhan lah ibaratnya, dengan agama gitu. Dan itu buat lu itu sinyal positif ya? Sinyal positif. Maksudnya kayak, wah kok gue jadi agamis juga ya dekat sama dia. Wah ini apakah ini pertanda bagus? Oke. Gitu sih. Dan lu masih mencari tahu nih pertanda ini apakah benar atau enggak gitu. Udah lumayan loh, mau setahun loh. Udah hampir setahun. Hampir setahun, gue ngitungin kok. Gue tahu banget ya. Gue sekepo itu ya, sekepo itu gitu. Jadi sebenarnya gue tuh banyak riset. Cuma kadang-kadang gue kalau nanya emang, ya maaf ya, gue pura-pura nggak tahu aja. Kalau gue tahu mah kagak dijawab nanti gitu. Cuman ini ada yang bertanya, kakak kan udah duluan menikah. Kamu sudah ada planning untuk serius ke jenjang itu atau lihat nanti aja? Ya lihat nanti aja lah, doain yang terbaik. Yang terbaik aja ya. Karena mau ngomong takutnya Ain juga kan, kita mau gini-gini ntar nggak jadi. Iya. Berita lagi kan. Wah, Ayah bisa Ain tuh, soalnya Ayah ngomong kemarin. Gue nggak tahu bener, iya kan? Ayah ngomong. Tahun depan gitu kan. 6 bulan lagi. Iya, Ayah kan asbun aja. Lucu. Asal bunyi aja. Iya, aja dia nih. Iya, berani sama bapaknya nih. Iya kan? Iya, dia berani ngelawan gitu. Aku juga jadi Ayah tahu nih kalau misalkan aku ngeplan, jangan kasih tahu Ayah deh. Biar nggak bocor. Kalau nggak bocor nanti keluar ya gitu. Ini aku belum ngeplan aja dia udah bocor. Gimana udah ngeplan ya kan? Jangan-jangan udah diatur nih. Enggak, belum ya. Kenapa Ayah kan ngomong gitu. Nikah abis dulu. Nikah aja bareng. Ya kan asbun aja dia yang bukan asbun, mungkin dia emang pengennya jadi berita dikira netizen beneran gitu kan. Iya. Jadi nikah bertiga sama Almadin. Kata siapa? Itu bokap lu ngomong. Lu percaya. Lucu. Lebih gitu aja. Lucu. Tiba-tiba kan lu Januari nikah. Kenapa? Itu bokap lu ngomong. Aduh, pusing gua. Iya. Coba kalau misalnya orang tua udah dapat restu. Sejauh ini sih bukan restu ya, mungkin aku ngelihatnya kayaknya kedua belah pihak keluarga, kedua belah pihak orang
kedua belah pihak orang tua dari sisiku dan sisi Siva kayaknya sih fine, memberikan lampu hijau, lampu yang positif ya. ya. Alhamdulillah sih, cuman ya belum tahu nanti jenjangnya arahnya kemana dan kapannya masih. Tapi kan yang paling kelihatan kan pasti dari Bunda dulu. Kalau lu ngelihat Bunda kan lu tahu Bunda lah. Kalau dia oke kayak gimana sikapnya kan. Bunda dari sikapnya udah oke ya. Bunda sejauh ini sama semua pasangan anak-anaknya selalu oke-oke aja sih. Iya sih, Maksudnya gitu. dia sebagai orang tua yang menerima kayak yang penting lu tahu kalau sama ini konsekuensinya ini, kalau sama cewek ini konsekuensinya ini. Dia cuma ngasih tahu kalau kamu mau lanjut ya silakan gitu. Bunda nggak pernah ngelarang gitu-gitu sih. Yang penting anaknya happy, Bunda juga happy gitu. Cuman mengarahkan aja sih, dia nggak pernah ngatur-ngatur. Kalau ayah kan lumayan dominan tuh kalau aku lihat kan. Ayah juga selama ini sama ya kayak Bunda juga sih, sama pasangan anak-anak nggak pernah ada yang ngatur, nggak pernah ada yang gitu. yang penting anak-anak seneng dan tahu konsekuensinya, dia oke-oke aja sih. Fine-fine aja gitu. Santai banget lah mereka enaknya. Oke. Dan alhamdulillah juga dulu dapat pasangan yang emang baik-baik juga gitu, dari keluarga yang baik-baik dan memang attitude juga baik. Gitu sih. Alhamdulillah. Tuh, ada nggak hal yang publik nggak tahu tentang seorang L gitu? Ada ya, pasti dong, ada dong, nggak mungkin nggak ada ya. Belum kepikiran, masalah belum kepikiran. Belum kepikiran ya? Belum kepikiran. Oke, kalau belum kepikiran, lu tanya dulu yang ini. Lu pernah nggak ngerasa kesepian katanya? Karena lu selama ini selalu dikelilingi sama spotlight. Karena dari kecil kan udah spotlight terus. Pernah nggak seorang L merasa kesepian? Kalau di rumah mungkin lumayan kesepian, karena sendiri juga di rumah kan. Maksudnya rumahnya kan gede. Ayah di lantai mana, Kak Aldi di lantai mana, aku di lantai mana. Kalau di rumah mungkin banyak kesepian sih. Tapi kalau di luar sih aku banyak cukup meluangkan waktu bareng teman-teman juga sih. Kalau misalkan kosong, nongkrong lah gitu-gitulah. Bukan yang anaknya, aku barangnya bukan anak introvert sih, kebetulan anak extrovert. Introvertnya mungkin kalau sama orang-orang yang baru kali ya. Iya. Kalau sama orang-orang yang udah nyaman sih aku lumayan extrovert sih. Iya. Cuma sorotan yang begitu gede dari kecil sampai besar itu, pernah nggak lu ada di titik ngerasa kesel? Nggak pernah. Mungkin sekali awal-awal pas baru jadian sama Siva aja sih. Sempet dapat spotlight yang gede banget dan lumayan agak risih aja sih. Kayak waktu itu kita datang ke acara, ke Sunday Market itu di Bali. Baru datang 5 kamera langsung gini. Enak sih memang tuh. Jalan sana dikit, yang jaga toko gini. Sana dikit sama Siva gini. Iya. Ke tempat mana dikit direkam, diposting viral, agak nggak nyaman sih awal-awal. Iya, tapi nggak bisa salahin juga. Iya, cuman kayak ya mau gimana juga gitu loh. Apalagi sekarang kan orang-orang itu kan banyak yang kayak kalau bukan Instagram ya, mungkin lebih ke TikTok kali ya. Maksudnya kayak orang posting di situ yang nggak punya follower pun bisa jadi videonya 1 juta. Iya. Itu mungkin yang jadi banyak orang tiap ada aku lewat sama Siva dikit, rekam deh pasti FYP nih. Jadi kayak gitu, wah risih juga ya. Cuman lama-lama ya terbiasa juga sih. Terbiasa, cuma tetap pasti ada nggak enaknya ya ini. Maksudnya kalau mungkin momennya pas mungkin enak kali ya. Cuman kalau kayak momennya lagi nggak pas, atau lagi pinginnya liburan, atau pinginnya lagi apa kan keganggu juga privasinya kan. Cuman ya mau marah nggak bisa juga, udah konsekuensi juga kan. Iya, mana personal lu anak baik-baik lagi. Kalau sekali lu ngelakuin hal yang gue lakukan tuh, yang biasa gue lakukan di konten gue, jadi orang langsung bisa negatif banget gitu. Udah expect-nya anak baik-baik lah pokoknya. Iya. Itu juga sih yang agak ribet. Tapi ya udahlah, dia harus diterima dengan ya ada lapang plus ada plus minusnya juga sih. Iya, diterima dengan lapang dada sih. Memang jadi public figure, apalagi dia dari kecil sampai gede. Udah bapak ibunya jadi sorotan, anak-anaknya udah dari kecil udah jadi sorotan. Masing-masing sekarang udah punya kehidupan masing-masing. Kalau ke rumah ayah ngevlog. Ke rumah Bunda ngevlog. Iya. Ini ngevlog. Lagi ke acara nggak ngevlog, orang ngerekamin kayak kapan ini berhenti? Iya, yang lu cerita. Iya. Wah, kadang-kadang juga sebel sih. Makanya gue duitin sekarang. Iya, itu paling benar. Iya. Jadi kalau dia ngerekam, gue rekam lagi gitu loh. Ayo sama-sama rekam kita ya. Kita lihat siapa yang viral ini. Ya, cuman kan dilemanya lah. Iya, zaman sosial media. Karena aku sempat ngerasain tinggal di London 4 tahun itu kan. Enak ya sebenarnya. Iya, bener-bener yang dulunya spotlight sama keluarga lah, tiba-tiba kuliah sendiri 4 tahun, nggak ada spotlight, bisa kesini nggak ada yang fotoin, nongkrong di taman nggak ada yang fotoin, nongkrong di perpustakaan nggak ada yang notice. Iya. Pas balik lagi ke sini, begitu lagi PR juga. Iya, balik lagi ke sini. Ya, aku mikirnya jadi pahala aja lah, maksudnya kayak itu kan nyenengin orang juga ya. Kayak ada orang minta foto, ada orang rekam ya, buat pahala aja lah. Iya, itu positifnya. Karena lu orangnya emang kalau gue lihat kan kalem, sabar gitu. Terus aku mikirnya kayak ya udahlah ya Tuhan, ini kan aku udah baik.
semoga next time kalau aku ke luar negeri aku ketemu artis favoritku dan dia mau difotoin sama aku gitu. Aku jadi kayak mikirnya gitu aja lah. Iya, positif ya. Iya, takutnya kan misalnya ketemu idola favoritku terus orangnya jadi nggak mau foto kan. Iya. Apa karena gue pernah nolak orang di Indonesia ya? Jadi kayak ya udah gue berbuat baik aja lah. Kiblat berpikir seorang L tuh kemana? Ke ayah, ke bunda, atau ke satu tokoh? Enggak sih, mungkin lebih ke udah melalui banyak peristiwa dari kecil aja sih. Dari kecil kan melewati peristiwa perceraian, terus ngelewatin peristiwa ini, ini mungkin udah banyak ngelewatin gitu-gitu aja sih. Lebih dewasa berpikir lah. Lebih cepat dewasa berpikir ya. Yang lebih mikir wise lah, maksudnya kayak ya contohnya kayak tadi tinju aja. Ngapain sih buka yang lebih wise aja lah, kita kan artis. Pakai headguard aja. Jadi mikirnya lebih ke wise aja sih. Pemikiran seperti itu datangnya dari nasihat kedua orang tua. Bisa jadi kali ya, mungkin secara nggak sadar aku terima nasihat mereka, akhirnya pemikirannya jadi gini. Dari mana biasanya paling banyak nasihat yang lu dapet yang menurut lu masuk sama pemikiran lu? Dari ayah atau dari bunda? Dari ayah juga masuk, dari orang tua, dari bunda juga masuk, sama ada dari guru spiritual keluarga lah. Oh ada ya? Ada. Wih, keren ya, itu yang larang nggak boleh tinju. Oh. Makanya berat kan, ayah nggak bolehin, bunda nggak bolehin, guru spiritual keluarganya nggak bolehin. Oh. Kita harus gimana? Iya paham gue. Dan itu jadi kayak udah dipercaya gitu. Iya, dan percaya dan memang dari kecil. Dari aku umur ya 4-5 tahun udah ayah juga udah gurunya dia, aku bareng dia terus. Oh ngerti gue. Iya, gitu. Jadi memang dari kecil kita didampingin lah sama dia sampai umur sekarang juga. Oh pernah ada di ini terekam di media gitu beliau? Kayaknya tahu, dia cuman nggak sering muncul aja kalau orang-orang yang sering juga kok artis-artis itu berguru sama dia. Oh. Cuman jadi kayak emang harus ngikutin aja sih. Cuma kayaknya aku juga sebenarnya agak takutnya karena dia ngelarang. Oh. Apalagi untuk tinju aja ngelarang, apalagi buka headguard. Itu ngelarang banget, makanya aku juga kayak jadi kepikiran ya? Iya, aduh gimana nih kalau gue nolak dikatain cupu lagi sama netizen. Iya lagi. Tapi kalau gue ngelawan, gimana nih? Jadi dilema juga. Dilema. Tapi kalau apapun yang terjadi ya lu akan jalanin aja udah dulu gitu ya. Cuman kalau seorang L pernah, kalau kayak dia kan agak sulit kita menangkap di bayangan kita dia marah gitu kan. Seorang L bisa marah gitu. Bisa lah pasti. Bisa. Cuman jarang marah. Marah paling ke anak gua kalau apa. Cuman kalau ke orang lain kayak jarang deh. Ke orang tua pernah marah nggak? Nggak pernah marah. Aku pernah sekali berantem sama orang tua. Kayaknya mungkin pertama kali, enggak sih. Sama bunda pertama kali waktu itu pernah berantem sekali. Wah rasanya nggak enak banget tuh. Oh. Jadi kayak abis berantem pas pulangnya tuh kayak, gua tadi ngapain gitu ya? Nggak, iya. Merasa nggak enak tuh aja, minta maaf. Kayak abis itu kayaknya nggak mau dia berantem sama orang tua lagi. Nggak enak di pikiran gitu kayak semua anak ngerasain itu deh. Iya. Mungkin karena dari kecil aku juga nggak pernah berantem kali sama orang tua, ya selalu dikasih semua keinginannya. Iya. Sekalinya berantem langsung berasa juga gitu. Kayaknya jiwa aku nggak bisa deh. Maksudnya kan kita kan punya inner soul-nya, karena jiwa ke dalamku nggak bisa untuk lawan orang tua gitu. Jadi kayak semua sih rata-rata. Cuma ada kadang-kadang yang mungkin dia nggak tahu gimana nyelesainnya kalau udah kepala ngomong sesuatu yang nggak enak sama orang tua kan gitu. Aku juga kayak, kenapa gue ngomong gini, kenapa gue ngegas ya? Iya. Akhirnya minta maaf aja deh. Ada yang pengen tahu kehidupan keluarga lu itu dari mata lu. Kan si ayah dan bunda ini kan sorotannya besar, yang imbasnya ke kalian juga sampai jadi spotlight yang besar gitu di luaran kan. Ya. Ada hal-hal yang pasti kalian nggak mau bahas lah karena itu urusan mereka gitu kan ya. Karena masing-masing udah punya keluarga. Tapi kalau kedekatan lu lebih merasa jadi lebih dekatnya ke ayah atau ke bunda? Atau lu coba untuk dua-duanya lu jaga? Dua-duanya dua-duanya sama sih, kayak imbang. Cuman mungkin kalau lebih sering curhat, sering teman ngobrol mungkin bunda kali ya. Lebih masuk ke bunda? Lebih masuk ke bunda karena bunda bisa. Kalau ayah tuh nge-treat semua anaknya sama. Iya. Kalau bunda tuh bisa menyesuaikan, kayak misalkan sama Dul, karena Dul melankolis, jadi bunda sama Dul ngomong lebih pelan-pelan. Iya. Kalau sama Alama aku lebih keras. Iya. Karena bunda emang lebih bisa diajak diskusi aja sih. Bunda lebih bisa diajak diskusi. Iya. Kalau ayah lebih ke satu arah. Dia ngomong. Hanya dia yang berani ngomong ya. Bukan saya ngomong ya. Iya. Jadi kalau ayah biasanya berarti lebih ke main ya. Main yang laki-laki ya? Nembak. Main bareng ayah lah, iya, lebih ke sana ya. Sepedaan atau naik ATV. Iya. Cuman untuk yang cerita-cerita atau curhat-curhat jarang sih. Iya, lebih ke bunda. Kegiatan laki-laki lah kalau sama ayah. Jadi balance lah nemenin ayah ngeband, nemenin ayah
macam-macam. Tapi kalau sama bunda lebih ke ngobrol-ngobrol. Iya. Lebih ke masalah kehidupan gitu-gitu sih. Kalau isu-isu yang ada di luaran tentang bunda dan ayah, lu pernah nggak sampai akhirnya turun tangan untuk ngomong gitu loh, ngomong ke atau ayah atau ke bunda, bun, maaf nih banget nih, soalnya kena ke kita juga gitu-gitu, atau ke ayah, sorry nih, gini. Itu kan konflik udah berapa puluh tahun lalu lah ya. Iya. Dan terus sekarang ayah juga udah bahagia dengan keluarga barunya. Udah masing-masing. Bunda juga sudah bahagia dengan keluarga barunya. Menurutku kayak gini-gini kayaknya udah nggak penting lagi deh untuk dimunculin isunya. Iya. Apalagi di hari pernikahannya Al kan. Karena sampai di hari pernikahan nanti pasti digedein lagi tuh. Ya. Sebenarnya kadang-kadang juga orang-orang nanya kan, ini siapa nih naik pelaminan? Ini siapa nih yang nganterin keluar? Itu kan jadi perdebatan juga gitu loh. Iya. Sampai repot juga lah. Orang tuh penasaran banget dengan POV-nya anak-anaknya Mas Ahmad Dhani sama Bunda Maya. Untung ada Al yang bisa dibilang trial lah. Iya. Trial and errornya di Al dulu nih. Dia jadi korban ya. Iya, anak pertama mungkin berkorban. Dikit pernah curhat gak dia gara-gara ini si Al kayak? Enggak sih, aku sebenarnya nggak pernah curhat. Dia emang anaknya nggak curhatan juga. Cuma kayak lebih aku sama dulu yang akhirnya kayak yang sabar ya kakak Al ya, yang sabar ya. Nge-support aja. Support gitu. aja kita sebagai adik. Karena kita juga mau ikut campur, bukan urusan kita juga kan. Iya. Tapi pernah gak lu secapek itu gitu? Kayaknya kalau gue ada di lu mungkin bisa sampai ke sana. Kayak capek banget deh kayak. Gue pengen berdiri sendiri sebagai L gitu, bisa nggak? Bukan capek sih, kayak lebih ngapain sih kayak gitu loh. Iya. Kayak, ngapain sih ada gini-gini lagi gitu loh. Apalagi maksudnya momennya kan nikahannya Al kan. Iya, nggak perlu sama sekali. Itu kan Al kan putra mahkotanya mereka berdua gitu loh. Iya. Iya kan? Oh, Al putra mahkota mereka berdua, iya udah di itu ya. Sulung. Iya, kalau lu dibilangnya apa? Putra apa tuh berarti? Putra Siregar. Jualan apa dong? Putra Wida kan? Iya, gue ngerti lah. Gue nggak mau tanya lebih jauh masalah itu. Tapi ini, belakang waktu kan ayah lagi sering dihujat ya. Iya. Suka kesel nggak? Awal-awal dulu mungkin kesel kali ya. Mungkin zaman era-era Twitter, era-era apa dulu ayah kan lumayan sering dibully ya. Iya. Cuman akhir-akhir ini kayaknya aku ngeliat ayah kok nggak kesel ya sama dibulinya ya. Kayaknya ayah menikmati deh. Masa? Iya, kayaknya dia menikmati tuh kalau nggak dibully kayaknya dia nggak seneng ya. Masa? Lu kayak seneng dibully deh. Iya. Iya, cuman ya kadang-kadang ya itulah kehidupan, maksudnya ayah itu kan juga mungkin ayah dibully karena konsekuensi apa yang telah dia lakuin. Iya. Ya, biarin ayah aja lah yang selesaikan. Selesaikan. Aku sih sampai sekarang nggak pernah ini sih, nggak pernah mau campur lah. Nggak pernah ikut campur selama ya contohnya kayak ayah di masalah royalti. Itu kan rame. Rame kan? Gara-gara ayah. Iya, banyak yang ngehujat juga. Tapi menurutku selama apa yang ayah lakuin, menurut ayah merasa benar gitu. Karena kan ya pasti kan setiap masalah ada pro dan kontranya kan. Yang ngebully pasti kan ada kontra. Tapi ternyata yang pro juga banyak kok di masalah hak cipta gitu. Iya. Contohnya kayak gitulah. Pasti kan ada yang pro, ada yang kontra. Betul. Aja gitu. Dan lumayan rame tuh karena narasi-narasi yang paling sering gue lihat sekarang itu adalah saya Denny Sumargo memberikan izin gitu-gitu kan, lu lihat kan ya? Iya, gitu-gitu sih. Iya. Tapi kalau di posisi itu, lu kan sebagai musisi juga ya. Lu akan di posisi ayah atau di posisi itu? Bingung kan lu? Aku sih jujur nggak terlalu pingin ikut campur ya, karena aku juga lagu cuma Superman gitu kan yang terkenal, terus nggak ada lagu banyak. Aku juga bukan penyanyi yang beneran penyanyi. Menciptakan lagu aku juga nggak menciptakan. Jadi kayak nontonin aja. Iya. Apa lagu Dewa yang paling lu nggak srek? Apa ya? Tapi ada ya kira-kira ya? Ada nggak lagu Dewa yang paling lu nggak srek? Bukan nggak srek sih, mungkin nggak dengerin kali ya. Nggak dengerin ya? Iya, karena banyak yang era-era awal sih aku yang kurang banyak dengerin, karena mungkin mereka juga masih mencari jati diri. Terus secara sound juga belum mantap, mungkin masih berantem. Masih belajar juga. Iya, era album awal tuh aku banyak nggak dengerin. Ini di dalam diri dia banyak banget rahasia tau. Cuma dia pinter banget ngomongnya. Coba lu jawab yang gini, pinter gak? Kira-kira, iya kan? Kalau lu dikasih kesempatan nih ya, untuk dikabulkan satu permintaan lu oleh bunda dan ayah. Satu, apa yang lu mau minta? Oh ini mungkin lebih ke ayah ini. Oh ini ke ayah. Intermezzo aja. Jadi ini kan si Al itu kan nikah
besok yang acara yang terakhirnya yang acara yang ngunduh mantu itu akan ada Dewa Firza dan Elo. Ya kan? Ayah ini Firza Elo ya? Oh iya. Yes. Aku bilang ke ayah please aja. Aku punya satu permintaan. Nanti kalau aku nikah, nggak tahu kapan ya. Maksudnya nanti kalau ada acara nikahan, please dong Dewa Once ya. Oh iya. Lu request ke ayah itu. Iya. Tapi alhamdulillah ayah mengabulkan. Mengabulkan. Ya udah boleh deh. Kalau buat nikahan anak-anak sendiri, Dewa Once boleh deh. Tapi itu satu permintaan buat dia buat nikahannya dia. Karena gitu aku kan lahir tahun 99. Iya. Terus Om Once masuk Dewa itu kan tahun 99 2000. Jadi aku memang besar dengan karya-karya Dewa yang eranya Om Once. Iya. Dan deket lah dengan itu jadi eranya itulah. Iya. Jadi pas aku lihat bisa nggak tuh? Bisa nggak? Kata ayah sih bisa. Kayak kita lihat tadi pas. Demi lu dia turunin mau dia. Cuman tinggal aku minta izin ke Om Once-nya aja. Aku belum sempat ngomong ke Om Once sih. Semoga lah dia mau lah buat acara nikahan gitu. Iya. Pengennya ya. Menarik kan? Iya benar. Karena lucu banget. Aku pengen giniin. Karena dulu tuh abis itu kan kejadian lucu sih. Iya. Lu bisa aja loh. Karena pas dulu Om Once keluar dari Dewa 2011. Pertama kali Dewa Once reunian itu di nikahan Raffi Gigi. Iya. Yang di Bali itu. Iya. Aku pikiran, masa Raffi Gigi dibolehin? Aku enggak sih. Iya. Cuman akhirnya nggak boleh, tinggal aku minta izin ke Om Once-nya. Semoga juga Om Once, please Om ya. Boleh lah. Om Once ya. Nggak bujuk Om Once di sini. Aku belum ketemu. Aku nanti pengen ketemu sih. Lucu banget. Itu bakalan seru sih ya. Oke. Sebagai penutup, ada yang pengen disampaikan kepada Kakak Al? Apa ya? Ya buat Kakak Al, semoga dikuatkan untuk mengurus acara nikahannya karena rangkaiannya cukup banyak dan cukup banyak pihak yang masuk. Semoga tidak dipusingkan, semoga diberi kesabaran, diberi kelancaran. Pokoknya semoga sampai hari nikah menjadi hari paling bahagianya dia lah. Iya. Dan semoga bisa memulai keluarga kecil barunya dengan baik dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Buat Jeffrey Nicole. Ini kan sudah ada nih. Biar tahu ya Jeffrey Nicole siapa yang mau dilawan gitu. Ini dari Winston, ini dari Jeffrey Nicole. Iya. Ntar mungkin insya Allah abis tanding aku datang bawa 4 belt baru ya. Oke, ada ICB-nya tuh ya. Insya Allah. Terus ada di situ tertulis Jeffrey Nicole KO di sabuk ini. Semoga. Bismillah. Lucu banget. Kayaknya lagi perbanyak latihan nih. Oke, kalau gitu. Nanti kita uji ya masing-masing. Jadi CL kita uji di pebasket sombong. Si Jeffrey kita uji. Nanti kita lihat penonton menilai kira-kira sudah sejauh mana si Jeffrey tinjunya dan L peningkatannya udah sejauh mana. Soalnya kita udah pernah sama L ya. Iya, tapi dulu tuh belum pernah latihan sama sekali tuh. Bukan kaku banget, baru tidur 3 jam. Dan gue kagum loh dengan kondisi dia saat itu yang menurut gue kurang fit loh pas kita sparring sama dia. Dia bisa ngalahin si Jeffrey. Selemah itu Jeffrey. Bukan gue ngomong ya. Jeffrey. Iya, pertandingan kedua. Show me what you got. Asik. Thank you.